dan salah kami, sehingga kami dibenarkan di dalam Tuhan, dan kami diberikan kehidupan yang baru. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami saat ini, kami siap untuk mendengarkannya, dan Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, sehingga kami semua mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala suara-suara yang lain kami tolak keluar Engkau dalam nama Yesus. Dan Tuhan, Engkau berbicara kepada kami secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat Cynthia. Ya. Selamat tahun baru Chinese, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara jangan takut. Pada saat bangsa Israel ada di dalam tawanan, tidak ada harapan, tidak ada masa depan, mereka ada dalam tawanan, mereka ditawan di Babel, dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada mereka sekalian. Meskipun di dalam tawanan, Tuhan tetap menyertai mereka. Ya, mari kita baca Yesaya 41 ayat 10, tolong bisa dibacain. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, jangan takut. Dan jangan takut ini diulangi sampai 3 kali. Yang pertama, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ini yang pertama. Jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Jangan takut, bahkan Tuhan berkata, jangan takut hai cacing Yakub dan si ulat Israel. Tuhan menegaskan kepada mereka, meskipun kamu lemah seperti cacing, meskipun kamu lemah seperti ulat, namun aku menyertai engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ini yang pertama. Kita lihat, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Karena itu jangan kita takut. Pada waktu Raja Daud menggembalakan kambing domba, maka dia berkata di dalam firman Tuhan, coba Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini satu situasi yang sangat menakutkan. Lembah kekelaman, lembah kematian.
dalam pencobaan, dalam tantangan, aku tidak takut. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Gada itu adalah kekuatan, kuasa daripada Tuhan. Kekuatan, kekuasaan yang daripadamu menyertai aku. Bahkan pimpinanmu menyertai aku. Raja Daud tidak takut akan segala tantangan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, mari kita baca Yesaya 43 ayat 1 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan kembali mengingatkan kepada mereka akan perjalanan bangsa Israel. Pada waktu mereka melewati laut Kolsom, maka laut itu dibuatnya menjadi kering. Jadi Tuhan berkata, apabila engkau melewati air, air tidak akan dapat menghanyutkan engkau. Sungai-sungai tidak akan dapat menghanyutkan engkau. Mereka pada saat sampai di sungai Yordan, mereka berjalan juga di dalam kekeringan. Sungai Yordan dikeringkan oleh Tuhan. Jadi apapun masalah kita, apapun tantangan kita yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan takut. Sebab Allah menyertai kita. Bahkan Tuhan berkata, apabila engkau lewat api, api tidak akan dapat menghanguskan engkau. Nyala api tidak akan dapat membakar engkau. Pada saat Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tidak dapat membakar dia. Karena Allah menyertai dia. Demikian pula nyala api yang ada dalam dunia ini, pencobaan yang menimpa kehidupan kita tidak akan dapat membakar kita, tidak akan dapat menghanguskan kita, sebab Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Karena itu jangan takut. Yang kedua, janganlah bimbang. Janganlah bimbang. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan pada saat Tuhan berkata kepada Petrus, coba dibaca Matius pasal yang ke-14 ayat 31. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengeluarkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mengapa engkau bimbang? Pada saat Petrus melihat Tuhan berjalan di atas air, maka dia berkata, "Suruhlah aku datang kepadamu." Maka Tuhan berkata, "Silakan." Dan Petrus pada saat itu berjalan di atas air. Gelombang yang sangat menakutkan sekarang ada di atas, dia di atasnya mengatasi gelombang itu. Tetapi pada waktu dia berjalan, maka dirasainya angin yang
begitu menakutkan tadi, maka hati Petrus menjadi bimbang. Dan saat bimbang, gak usah tunggu lama-lama, tenggelam. Bimbang di dalam Yakobus pasal yang pertama, coba kita baca ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Sebab orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang tidak punya pendirian. Karena itu jangan bimbang. Jangan ragu terhadap Tuhan. Ya, miliki iman yang kuat. Miliki iman yang teguh, jangan bimbang, kata Tuhan. Sebab orang yang bimbang bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Orang yang demikian, dalam firman Tuhan, tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi, milikilah iman yang teguh. Iman yang kuat, jangan bimbang, jangan meragukan Tuhan, tetapi berimanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan percayalah kepadanya. Maka ia akan bertindak. Dia akan bertindak memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Jadi jangan kita bimbang. Jangan kita ragu-ragu, meragukan Tuhan. Tetapi percayalah dengan segenap hati kita. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan sekali lagi Tuhan akan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, kita lihat. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Untuk kita dapat mengatasi setiap masalah. Menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena itu dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang ke-11. Ayat 11, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia akan meneguhkan, mengokohkan. Jadi kita sekalian jangan kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi gentar atas setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Apalagi menghadapi pilpres. Kita tidak usah takut siapapun yang jadi presidennya. Siapapun yang menjadi pemimpin di dalam negara ini, jangan takut. Tuhan akan meneguhkan kita. Amen. Tuhan akan menolong kita. Bahkan Tuhan akan melindungi kita.
mengokohkan kita, sehingga kita sekalian dapat menghadapi semuanya dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita. Ya, jangan kita menjadi takut dan gentar atas apapun yang akan terjadi di dunia ini. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengokohkan kita, dan Tuhan akan membuat kita menjadi bisa menghadapi segala sesuatu. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat mengatasi semuanya itu. Karena itu mari kita bersama-sama menghadapi segala tantangan dan pergumulan kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau, menolong engkau. Bahkan akan memberikan kepada kita kemenangan. Yang keempat, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pasti menang. Karena itu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 berkata, Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Tidak akan ada orang yang dapat mengalahkan Tuhan. Karena itu, jika Allah di pihak kita, yang penting apakah Allah di pihak kita? Apakah Allah di pihak kita? Yakinkah saudara bahwa Allah di pihak kita? Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan. Mari, ayat selanjutnya, ayat yang ke-36. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Waduh, ini Rasul Paulus berkata, setiap hari aku ini seperti domba yang akan disembelih. Tantangan yang begitu besar, tantangan yang begitu kuat. Namun ayat 37. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang mengasihi kita, kita lebih dari Pemenang. setiap masalah yang kita hadapi. Biarlah kita mencanangkan di depan kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Orang yang menang aja sudah sukacita, apalagi lebih daripada pemenang. Karena yang perang bukan kita, tetapi Tuhan yang perang bagi kita. Coba lanjutkan, 38. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, Ya. atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Aniaya, pencobaan
tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita bersama-sama tetap teguh berdiri, tetap teguh tak tergoyahkan oleh apapun juga yang menimpa kehidupan kita. Karena kita disertai oleh Tuhan. Karena kita dilindungi oleh Tuhan. Karena kita ditopang oleh Tuhan. Karena Tuhan berperang ganti kita sekalian. Karena itu mari kita bersama-sama di tahun 2024 ini kita bersama-sama mengarunginya bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan beserta dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada yang menjadi lawan kita. Karena itu mari kita bersama-sama kembali membaca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pasti menang bersama dengan Tuhan. Kita jalani tahun 2024, bahkan pilpres apapun yang akan kita hadapi, semuanya Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bangsa Israel di dalam tawanan, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, jangan takut, sebab aku ini Allahmu, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jangan meragukan firman Tuhan. Jangan meragukan akan ucapan-ucapan Tuhan. Sebab
pasti digenapi. Karena itu pada saat ini, jika engkau menghadapi tantangan pergumulan dalam kehidupanmu, percayalah Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Kalau engkau sakit saat ini, jangan bimbang terhadap janji Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Sebesar apa tantanganmu, tidak akan dapat mengalahkan Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Mari kita bangkit berdiri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Kami lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang atas segala cobaan dan tantangan yang kami hadapi. Haleluya. Syukur, 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 syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Iralamata karanama yasik inaralama yase. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Jika saudara menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, percayalah Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Angkat tangan kananmu dan saya berdoa untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Engkau memberikan kelepasan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kemenangan daripada Tuhan. Jika saudara sakit, angkat tangan kananmu dan terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa roh penyakit yang mengikat tubuh kami tolak keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Kami disembuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami letakkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji akan memberikan kemenangan kepada kami, dan Engkau menggenapi janji-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan masuk dalam